Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Desi Mahfirah, spesialis penyakit dalam, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Selamat datang di video ajar Laboratorium Keterampilan Medik Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan keterampilan pemeriksaan fisik abdomen. Tujuan dari keterampilan ini adalah untuk menegakkan diagnosis berdasarkan keluhan pasien yang berhubungan dengan sistem gastrointestinal. Baik Bapak, dari hasil anamnesis kita tadi, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak. Pemeriksaan fisik ini memerlukan Bapak untuk melepaskan pakaian bagian atas. Saya akan memeriksa perut Bapak dengan Bapak membuka pakaian. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, dokter. Bersedia ya Pak ya. Tujuannya ini untuk kita mengkonfirmasi berdasarkan keluhan Bapak tadi. Ya dokter. Oke, silahkan Bapak berbaring dan membuka baju ya Pak ya. Ya dokter. Baik Pak, kita akan melakukan pemeriksaan. Bapak yang tenang ya. Pada awal inspeksi, pemeriksa berdiri di sisi bawah pasien untuk melihat kesimetrisan abdomen dan adanya pembesaran atau tidak. Kemudian, melihat kondisi umum pasien, apakah tampak gelisah, pucat, dan menahan rasa sakit. Selanjutnya, pemeriksa berpindah ke sisi kanan pasien. Pemeriksa melakukan inspeksi pada mata untuk melihat apakah terdapat sklera ikterik, mata cekung, dan teleangiektasis. Selanjutnya, inspeksi dinding toraks untuk memeriksa adanya spider nevi. Inspeksi dinding abdomen, pemeriksa melihat permukaan perut untuk memeriksa adanya sikatrik, striae alba, kulit perut berwarna kuning, kaput medusa, dan pelebaran vena kolateral. Pemeriksa juga melakukan inspeksi pada gerakan dinding perut untuk melihat pergerakan peristaltik dan Darmstafung. Kemudian pemeriksa melihat pulsasi atau denyutan pada dinding abdomen bagian epigastrium. Inspeksi ekstremitas atas dan bawah untuk memeriksa otot-otot tangan. Apakah mengecil atau tidak? Ada tidaknya spider angioma, palmar erythema, pelebaran pada lunula kuku dan warna kulit serta edema pada tungkai bawah. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan auskultasi abdomen untuk mendengar suara peristaltik usus pada 4 regio abdomen dan memeriksa bising pembuluh darah pada aorta abdominalis, arteri iliaka, arteri renalis, dan arteri femoralis. Untuk memudahkan pemeriksaan palpasi, diperlukan dinding usus yang lemas dengan cara kaki pasien ditekuk sehingga membentuk sudut 45 sampai dengan 60 derajat. Palpasi superficial dilakukan pada 9 regio abdomen untuk mengetahui adanya nyeri tekan dan massa intraabdomen. Palpasi dilakukan dengan menekan ruas jari bagian tengah dan akhir sembari pemeriksa melihat ekspresi pasien. Selanjutnya melakukan deep palpasi untuk memeriksa adanya massa dan pembesaran organ. Palpasi hati dilakukan dengan menggunakan sisi palmar radial jari tangan yang bergerak secara parabolik mulai dari sias kanan ke arah kranial menuju arcus costae kanan pada awal inspirasi. Jika terjadi pembesaran hati, maka diperiksa ukurannya berapa sentimeter di bawah processus sipoideus dan berapa sentimeter di bawah arcus costae. Kemudian keadaan tepi, konsistensi, permukaan, dan nyeri tekan pada hati.
Palpasi limpa dimulai dari iliaka kanan, melewati umbilikus di garis tengah abdomen menuju ke arcus costae kiri. Pembesaran limpa diukur dengan menggunakan garis Schaffner, yaitu garis yang dimulai dari arcus costae kiri menuju ke umbilikus dan diteruskan sampai di spina iliaca anterior superior atau sias kanan, dan garis tersebut dibagi menjadi 8 bagian yang sama. Palpasi ginjal dilakukan dengan cara bimanual karena ginjal terletak pada daerah retroperitoneal. Tangan kiri diletakkan pada pinggang bagian belakang dan tangan kanan pada dinding abdomen di bagian ventral. Pembesaran ginjal akan teraba di antara kedua tangan tersebut, dan bila salah satu tangan digerakkan, akan teraba benturannya di tangan yang lain. Fenomena ini dinamakan balotemang positif. Selanjutnya, menentukan batas paruh hati dengan melakukan perkusi. Perkusi dilakukan pada linea midclavicularis dextra dari atas ke bawah. Perubahan suara sonor menjadi sonor memendek merupakan batas paruh hati relatif. Kemudian pasien diminta untuk menarik nafas dalam dan menahan nafas. Kemudian pemeriksa melanjutkan perkusi. Perubahan pada sonor memendek menjadi peka merupakan batas paruh hati absolut. Selanjutnya pemeriksaan ASI test. Yang pertama, pemeriksaan shifting dullness. Pemeriksa melakukan perkusi dari medial menuju lateral. Bunyi perkusi normal timpani. Jika didapatkan perkusi redup yang disebabkan oleh cairan asites, maka dengan memiringkan pasien ke sisi yang lain, bunyi perkusi redup berubah menjadi timpani. Ini terjadi oleh karena berpindahnya cairan ke tempat yang lain yang lebih rendah dan didapatkan bunyi redup pada tempat terendah. Metode kedua yaitu undulasi, dilakukan pada asites yang besar. Untuk mencegah gerakan yang diteruskan melalui dinding abdomen, tangan pasien diletakkan di tengah-tengah perut dengan sedikit menekan. Tangan pemeriksa diletakkan pada satu sisi, sedangkan tangan lainnya mengetuk-ngetuk dinding perut pada sisi lainnya. Maka akan terasa gelombang cairan pada sisi tangan yang lain. Demikian, kita telah selesai melakukan keterampilan pemeriksaan fisik abdomen. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.